Halo, bertemu lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang buyer persona. Apa itu buyer persona? Pasti teman-teman sering dengar tentang buyer persona, apalagi yang sering jualan di digital marketing. Tapi ini penting bukan hanya di digital marketing, tapi di semua penjualan. Nah, di sini kita akan jelaskan apa sih sebenarnya buyer persona itu dan apa pentingnya untuk usaha. Nah, kita lihat ya di sini. Sebenarnya buyer persona itu kita analogikan yang mudahnya seperti ini. Kalau tahu ikan apa yang ingin ditangkap, kita tahu umpan yang harus dipakai. Jadi kalau misal kita ingin narik ikan nila, ya umpannya kita sesuaikan lah. Kalau mau nangkap paus, ya kita sesuaikan juga umpan dan jaringnya. Jadi teman-teman jangan sampai salah umpan dan salah alat untuk menarik ikan kita. Kalau salah dari situ, kita sudah nggak bisa jualan. Nah, ini kita harus tentukan di awal. Terus kemudian kesalahan yang paling banyak adalah banyak owner bisnis itu jualnya yang penting posting, terus kemudian yang penting produknya banyak, yang penting dilihat banyak orang, padahal ini salah. Jangan yang penting, karena nggak semua orang itu jadi calon pembeli kita. Nggak semua orang suka dengan produk kita. Kalau ditanya siapa yang akan beli produk, semua orang. Yakin semua orang itu bakal beli produk kita. Di seluruh dunia, saya yakin enggak. Karena itu adalah salah satu mitos yang paling banyak diucapkan oleh UMKM. Nah, di sini kita pentingnya untuk menganggap sebagai buyer persona ini adalah alat untuk membuat lebih spesifik lagi siapa target kita, siapa yang akan kita jualin, siapa yang akan beli produk kita. Nah, contohnya kalau di sekolah ini ya, pelanggan atau calon siswa itu nggak suka kalau misal disamakan. Jadi setiap orang itu punya rasa ingin diistimewakan, punya rasa bahwa mereka itu pelanggan yang benar-benar dikenal. Begitulah seperti kita kalau misal datang ke warung kopi, kita inginnya tuh dispesialkan karena ibarat kekasih. Jadi kalau misal ada kekasih yang diduakan atau tidak dispesialkan, mereka juga akan ngambek kan. Sama juga sebenarnya dari persona itu kita lebih ingin mengenal siapa sebenarnya pelanggan kita. Jangan sampai kita salah mendeteksi apa hobinya, apa kesukaannya, apa yang biasa dia beli, sampai apa kebiasaan dia. Misal duduk, kalau di warung kopi itu duduk di pojok atau tanpa gula atau kopi yang pahitnya ditambah, kita harus benar-benar hafal. Itulah gunanya buyer persona. Nah, ini salah satu juga manfaat dari buyer persona itu tahu siapa yang paling mungkin untuk membeli produk kita. Jadi kita juga tahu cara bicara ke mereka karena kita kenal mereka, terus kemudian tahu produk apa yang benar-benar mereka butuhkan. Jadi nggak asal. Kita tahu siapa yang akan kita jualin, tahu bagaimana cara kita ngomong sama mereka, terus kemudian tahu produk apa yang mereka butuhkan. Nah, sebenarnya apa sih buyer persona itu? Buyer persona itu adalah sebenarnya profil bayangan atau semi fiktif ya dari penjual atau mitra pendidikan dari sekolah itu ya, yang diciptakan berdasarkan analisa mendalam dan data real terkait pelanggan yang sudah ada. Nah, contohnya gini, pelanggan kita ada 50 lah yang sudah datang ke warung, terus kemudian kita pilih dari 50 itu 10%-nya. 10%-nya berarti sekitar 5 orang. Jadikan mereka itu sampling atau sampel yang sering datang itu siapa, terus kemudian kita benar-benar data mereka sedetail mungkin, mulai dari nama, terus kemudian umur gitu ya. Nah, kayak gini. Kenapa itu penting ya? Ya kayak kalau misal kita di warung kopi itu mahasiswa itu beda banget sama pekerja kantor. Kalau mahasiswa itu suka yang hemat, terus kemudian ngopi itu buat tempat nongkrong gitu ya. Kemudian kalau pekerja kantor itu ya sukanya ngopi ya langsung aja sesimpel mungkin ya, nggak terlalu lama nongkrongnya karena waktu istirahatnya juga cuma 1 jam, terus kemudian juga setelah pulang juga nggak terlalu lama di luar. Jadi mereka benar-benar suka ngopinya cepat, praktis, dan juga kuat bayarnya. Nah, kalau orang tua ini beda lagi. Ya, ini yang tadi kita sampaikan.
Kalau orang tua suka ngopinya yang nggak terlalu manis. Nah, buyer persona itu apa sih isinya? Nah, di sini kita pentingnya untuk mendata. Ya, buyer persona itu harus benar-benar data, ditulis, didokumentasikan, teman-teman. Jadi di sini ada profil dasar, umur, pekerjaan, lokasi, kebiasaan, kemudian sukanya apa, hobinya apa, sering pakai sosmednya apa, tujuan dan kebutuhannya sebenarnya apa, dan sebenarnya masalah yang ingin mereka selesaikan tuh apa. Nah, kita cari tahu di situ, kemudian kita selesaikan masalahnya. Nah, ini karena kita akan menemukan target audiens yang tepat dengan produk yang tepat di waktu yang tepat juga. Jadi jualan tuh bukan ke semua orang, jualan tuh hanya ke beberapa orang yang spesifik saja. Nah, ini contohnya buyer persona. Ini perlu didokumentasikan dan perlu disurvei juga. Cari siapa pelanggan yang sering datang, siapa pelanggan yang sering beli produk kita, kemudian didata namanya siapa, usianya berapa, jenis kelaminnya, lokasinya di mana, pekerjaannya apa, pendapatannya berapa, hobinya apa. Nah, ini yang kita jadikan nanti strategi marketing untuk memperluas pemasaran kita. Jadi paham ya apa gunanya buyer persona dan apa itu buyer persona untuk usaha kita. Ketemu lagi di video yang selanjutnya.